Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Zona Inspirasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading ya untuk zodiak Virgo. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum, energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi. Oke? Langsung saya mulai ya bacaan saya, general reading untuk zodiak Virgo. The Fool untuk kartu yang pertama. The Fool adalah sebuah kartu yang menyarankan kamu agar kamu ini fokus atas apa yang kamu jalani, fokus dan konsentrasi atas apapun yang kamu kerjakan, ya. Karena di sini bergambarkan sosok seseorang yang dia sedang berjalan, tetapi dia tidak fokus dengan langkah dia. Dia terlalu fokus dengan membaca buku ya di sini. Nah, dia tidak fokus konsentrasi dengan langkah dia. Maka dari itu dia tidak menyadari bahwa yang ada di depannya ini adalah jurang. Dan dia tidak menghiraukan. Dia menghiraukan tanda yang diberikan oleh si anjing ini. Maka dia tidak akan menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah jurang. Maka pentingnya kita konsentrasi, fokus atas apa yang kita kerjakan, dan terlebih kita juga harus bisa mendengarkan saran ataupun nasihat yang diberikan kepada kita. Nah, gunanya saran itu agar kita mempunyai pertimbangan atas apapun yang akan kita lakukan, atas apapun yang kita kerjakan. Terlebih, kita juga harus peka-peka dengan tanda-tanda yang diberikan kepada kita oleh sekitar kita, ya. Bagaimana kita agar peka, bisa merasakan tanda-tanda yang diberikan? Kita itu fokus dan konsentrasi, maka kita akan lebih peka, ya, dengan tanda-tanda yang diberikan, fokus dan konsentrasi atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita lakukan, terlebih fokus dan konsentrasi di saat melangkah. Agar apa? Jika kita tidak konsentrasi dan kurang fokus, jangan sampai langkah kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan justru membuat kamu terjatuh. Jangan sampai ya. Dan di sini ada kartu The Hermit. Saya merasakan bahwa dari beberapa kamu, mungkin kamu sedang merasakan suatu lelah, capek atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Di sini pun juga ada kartu Five of Cup. Ini adalah perpasangan kartu The Hermit dan Five of Cup ya. Ini yang saya rasakan. Banyaknya ujian, banyaknya tantangan yang dihadapkan kepada kamu. Ini terkadang membuat semangat kamu menurun, kepercayaan kamu menurun, dan terkadang membuat beberapa Virgo kamu menyerah atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, ya. Jangan sampai jika kamu berhenti dan kamu menyerah atas hal yang dihadapkan kepada kamu dan kamu kurang semangat, maka kesempatan yang ada di depan itu akan lewat begitu saja. Karena apa? Karena ini saya merasakan bahwa ada suatu harapan, ada suatu kesempatan yang sudah berada di depan kamu. Tetapi kesempatan dan harapan itu tertutup oleh tantangan-tantangan yang memang harus kamu hadapi. Meskipun yang dihadapkan kepada kamu adalah suatu hal yang berat, sulit, melelahkan, tapi semua itu adalah proses. Semua itu memang harus kamu jalani, ya.
Jika kamu mampu menyelesaikan semua itu, jika kamu mampu menghadapi semua itu, maka kesempatan dan harapan yang ada di depan sana itu bisa kamu dapatkan, Virgo. Ya, jangan sampai kamu menyerah ataupun patah semangat meskipun yang kamu hadapi adalah suatu hal yang berat, sulit, dan ataupun justru membuat kamu lelah. Karena di sini saya merasakan dari beberapa Virgo, kamu ini sedang merasakan suatu lelah hati, lelah pikiran, capek hati, capek pikiran atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Ya, terkadang kamu pun ingin menyerah, berhenti, dan kamu pasrah atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Jangan sampai, tetaplah semangat ya, agar kesempatan dan harapan yang ada di depan sana itu tidak lewat begitu saja, yang seharusnya memang kamu dapatkan. Fifth of Cup adalah sebuah kartu yang menyarankan agar kamu Virgo, kamu ini bisa belajar atas apa yang sudah kamu alami, belajar dari masa lalu, mengambil hikmah atas apapun yang sudah kamu jalani, itu anggap sebagai suatu pelajaran. Ya, ambil hikmah dan pelajarannya agar kedepannya kamu ini tidak masuk ke lubang yang sama. Terlebih, sedikit contoh ini ya, mungkin dari beberapa Virgo kamu pernah mengalami suatu kegagalan. Nah, carilah apa yang membuat kamu bisa mendapatkan suatu kegagalan di masa lalu. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan di masa lalu sehingga membuat kamu mendapatkan suatu kegagalan. Nah, jika kamu bisa mengetahui hal itu yang bisa membuat kamu gagal, nah maka untuk kedepannya kamu itu akan lebih hati-hati dan tidak melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan di masa lalu, dan agar kamu pun tidak masuk ke lubang yang sama ataupun agar kamu tidak mendapatkan suatu kegagalan lagi seperti yang kamu alami di masa lalu. Jadi pentingnya belajar dan mengambil hikmah atas apa yang sudah kita lalui agar kita menjadi lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya ya. Inilah. Dan di sini pun ada kartu Pack of Cup. Pack of Cup adalah sebuah kartu. Kamu itu bisa saja berhasil. Kamu itu bisa saja sukses asalkan potensi kamu ditingkatkan, semangat kamu terus dikobarkan ya. Dan kamu adalah sosok seseorang yang pantang menyerah, tidak mudah menyerah. Nah, maka keberhasilan itu akan bisa kamu dapatkan. Yakinlah, tanamlah pada diri kamu bahwa kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Lelahmu, kerja keras kamu, lelah letihmu itu akan membuahkan hasil, dan semua itu akan menjadikanmu sebagai seseorang yang berhasil ya. Ini yang saya rasakan dari beberapa kartu ini ya. Dan di sini pun ada sebuah kartu The Magician. The Magician bisa dibilang ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif ya. Menurut saya The Magician adalah sebuah kartu yang bermakna adanya suatu perubahan, adanya suatu pembaruan di dalam kehidupan kamu Virgo ya. Cepat ataupun lambat akan ada suatu perubahan. Semoga perubahan ini adalah sebuah perubahan yang bermakna positif, perubahan yang bermakna baik untuk kehidupan kamu Virgo ya. Yang kamu sebelumnya tersakiti, kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Kamu yang menyakiti dan kamu akan disakiti. Kamu yang baik hati, kamu akan mendapatkan suatu kebaikan. Kamu yang sedih akan berubah menjadi kebahagiaan. Kamu yang berkecukupan, kamu akan mendapatkan suatu yang lebih. Nah, maka sedikit disarankan agar kita ini mudah bersyukur, kita mudah mensyukuri atas apapun nikmat, berapapun nikmat yang sudah kita terima. Kita itu harus pandai bersyukur, murah bersyukur, maka nikmat yang kita terima itu akan dilipat gandakan. Akan berjuta-juta nikmat yang akan kita dapatkan jika kita murah bersyukur, pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan. Meskipun sekecil apapun, sebesar apapun nikmat itu, jika kita pandai bersyukur, maka kenikmatan itu akan dilipat gandakan ya. Di sini The Magician adalah sebuah kartu yang bermakna positif, yaitu perubahan, pembaruan di dalam kehidupan. Semoga ini adalah suatu perubahan yang bermakna positif yang menjadikanmu Virgo menjadi sosok yang lebih baik, yang lebih sukses, berhasil untuk kedepannya ya.
dan terlebih kamu akan menjadi sosok yang lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya ya. Ini yang saya rasakan. Dan di sini juga ada kartu The Devil. Mungkin dari beberapa Virgo kamu sedang mengalami situasi yang menyulitkanmu ya. Ini yang saya rasakan. Kenapa bisa saya bilang menyulitkan, sulit? Karena gini, kamu melakukan sesuatu itu secara terpaksa. Sebenarnya kamu ini sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa tidak happy atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan. Tapi karena adanya suatu ikatan, entah itu ikatan di dalam kontrak pekerjaan ataupun ada hal lain, alasan lain yang sehingga membuat kamu terpaksa menjalani hal yang kamu sendiri tidak merasa nyaman untuk melakukannya. Ini yang saya rasakan ya. Tetapi di sisi lain di dalam hubungan asmara ini saya merasakan adanya suatu hal yang tidak baik. Bisa dibilang ini adalah kamu menjalani suatu hubungan, tetapi sebenarnya hati kamu ini sudah merasa tidak nyaman, kamu sudah tidak merasa happy, tidak merasa bahagia atas apa yang kamu jalani. Tetapi di sisi lain karena alasan tertentu sehingga membuat kamu ini tetap bertahan, karena memang kamu terikat dengan mungkin kamu tetap bertahan karena kamu sudah berkeluarga, kamu sudah mempunyai anak, maka kamu tetap bertahan meskipun kamu menjalani hubungan itu tanpa adanya suatu rasa nyaman dan kebahagiaan yang tidak ada. Dan terlebih juga saya merasakan bahwa dari beberapa Virgo adanya suatu hubungan yang gelap di sini. Kok bisa gelap? Gini maksudnya. Adanya suatu hal magic yang menyelimuti diri kamu. Bisa dibilang pasangan kamu menggunakan hal magic, hal gaib untuk mengikat kamu. Dan tanda-tandanya sedikit tanda seperti ini. Hati kamu ini merasa ingin pergi. Hati kamu ingin menyudahi hubungan ini. Hati kamu sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa bahagia dalam menjalani hubungan ini. Tetapi pikiran kamu justru merasa ingin tetap menjalin hubungan, ingin merasa tetap bersama dia. Nah, dan sedikit tanda ya. Kita ini di malam hari, di saat tengah malam, terlebih kita sedang terlelap-lelapnya tertidur, tiba-tiba kita terbangun tanpa ada sebab, kita tiba-tiba terbangun seperti dikagetkan. Nah, itu tanda-tandanya. Pertama, jika ada hal magic yang datang kepada kita, ada hal magic yang menyerang kita. Nah, tanda-tandanya seperti itu ya. Kita tiba-tiba terbangun dari tidur kita tengah malam tanpa sebab, kita ini tiba-tiba terbangun, dan itu pun berulang-ulang setiap malam. Nah, bisa halnya seperti itu. Berarti itu tandanya ada hal magic, ada hal gaib yang datang kepada kita. Bisa dibilang seperti itu, sedikit contoh ya. Eight of Wands bisa dibilang tentang hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Jika kamu menggunakan bisa dibilang setiap apapun yang kamu kerjakan, terlebih di dalam usaha yang kamu jalani, pekerjaan ya ataupun bisnis, apapun, meskipun ada suatu hal yang berat yang kamu hadapi, ini akan terselesaikan jika kamu bisa bernegosiasi dengan orang-orang yang memang peduli dengan kamu, bernegosiasi dengan orang-orang yang memang berkepentingan tentang hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Karena di sini Eight of Wands adalah sebuah kartu yang bermakna hal apapun yang dihadapkan kepada kamu, itu semua akan bisa baik-baik saja asalkan kamu ini bisa bernegosiasi, asalkan kamu bisa berunding dengan baik ya, dengan orang-orang yang memang berkepentingan dengan kamu agar cepat terselesaikan ya. Karena di sini saya merasakan setiap hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, meskipun berat ataupun sulit, tetapi akan ada jalan keluar ya. Bernegosiasi itu jalan keluarnya agar
hal-hal yang dihadapkan kepada kamu itu cepat terselesaikan, terlebih di dalam bidang pekerjaan kamu, ya. Di sini ada sebuah kartu Four of Wands, Pack of Wands, Ace of Wands adalah sebuah kartu yang bermakna positif bagi saya. Saya rasakan kartu ini bermakna positif. Bisa dibilang jerih payah kamu, kerja keras kamu itu akan membuahkan hasil. Ya, maka apapun seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, jangan sampai tantangan-tantangan yang menurut kamu melelahkan, membuat kamu lelah, sehingga membuat kamu semangat menurun, sehingga membuat kamu menyerah. Jika kamu mampu melewati hal-hal semua itu, kamu akan mendapatkan suatu kesuksesan, keberhasilan, dan kerja keras kamu pun akan terbayarkan. Karena hal-hal yang kamu hadapi itu meskipun melelahkan, itu adalah suatu proses yang memang harus kamu jalani, Virgo. Kamu harus bisa menjalani semua itu dan kamu harus bisa menyelesaikan semua itu. Anggap itu sebagai tantangan yang harus kamu selesaikan. Jika kamu mampu menyelesaikannya, maka suatu keberhasilan bisa kamu dapatkan. Dan di sini ada sebuah kartu Pack of Wands. Pack of Wands adalah sebuah kartu bisa dibilang akan ada suatu kabar yang akan datang kepada kamu. Semoga kabar ini adalah kabar baik untuk kamu, Virgo, ya. Kabar ini kabar yang tanpa kamu sangka, tanpa kamu duga sebelumnya, ataupun justru dari beberapa Virgo kamu sudah mengharap-harapkan sesuatu. Nah, di sini akan ada suatu kabar yang akan datang kepada kamu. Kabar ini semoga adalah suatu kabar yang bermakna positif, kabar yang bermakna baik untuk kamu. Dan di sini ada sebuah kartu Ace of Wands, bisa dibilang ini adalah kartu utama. Ya, karena ini satu. Bisa dibilang ini adalah apa ya? Kamu ini bisa saja berhasil. Ini pesan. Kamu bisa saja berhasil, kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan, asalkan kamu mengeluarkan semua potensi yang kamu miliki dan asalkan kamu bisa belajar atas apa yang sudah kamu lalui. Dan semua itulah yang akan menjadikanmu seorang pemenang, menjadi seorang yang lebih maju, lebih baik untuk kedepannya. Gunakan kreativitas kamu, ya, tambahkan wawasan kamu, dan ambil hikmah pelajaran atas apa yang sudah kamu jalani. Maka kamu akan menjadi sosok seorang pemenang dalam mencapai mimpimu. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu, ya. Bijaklah selalu dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.